Monggo ini kita lanjutkan untuk penggunaan ihram, kemudian tawaf dan sa'i. Adapun untuk tawaf dan sa'i kita akan menggunakan di lantai 1. Jadi nanti di lantai 1 kita sudah siapkan Ka'bah, miniatur Ka'bahnya. Nanti kita di sana untuk melaksanakan tawaf dan sa'inya. Terima kasih. Sebetulnya ini yang di grup 11 November sudah kami share nih. Lah nanti grup yang lain nanti bisa ngambil masukan nih di grup 11 November. Jadi untuk kain ihram itu sama saja nih. Dua kain ini sama, panjangnya sama. Jadi tidak usah diukur di sing dawa, di sing pendek karena sama. Nah, yang pertama kita memakai kain sarungnya. Untuk kain sarung ini caranya begini, ujung sama ujung ini ditemukan, karena kan ini tidak berjahit, nah, maka ditemukan. Kemudian kita pakai seperti ini, seperti memakai sarung, kita ambil posisi di tengah-tengah, jadi kanan kiri jaraknya sama. Kemudian langkah yang pertama, yang kiri ini dilipat. Nah, dadanya sambil dibusungkan begini untuk menahan kainnya. Kemudian yang kiri dilipat, dilipat. Nah, setelah dilipat, ini hanya sebagai bantuan, sebagai bantuan. Tapi sebetulnya yang urgent dilipat itu yang kanan. Kemudian gantian yang kanan dilipat sambil ini jarinya menahan di sini. Supaya apa? Supaya tetap kencang. Nah, ini dilipat begini. Kemudian yang kiri dilepas, dikembalikan seperti semula. Sudah? Kalau sudah, ini yang bagian depan ini nanti dimasukkan ke dalam, dilipat. Dilipat begini. Nah, dimasukkan begini. Sambil ini ditarik, ditarik supaya kenceng. Nah, setelah ini, saya ulang di sini. Jadi ini dibagi dua, ujung sama ujung ditemukan. Kemudian langkah pertama dilipat yang kiri. Yang kiri ini dadanya dibusungkan begini, Pak, untuk menahan, dibusungkan. Kemudian gantian yang kanan dilipat, ini jarinya menahan. Nah, ditahan begini. Kemudian dilipat. Tetapi yang kiri dikembalikan. Nah, karena ini tadi aja sebagai bantuan. Nah, kemudian yang depan dilipat, dimasukkan ke dalam. Boleh ujungnya dimunculkan. Nah, boleh sambil ditarik begini supaya kenceng. Nah, posisi ini kemudian dilipat kembali. Ini sebetulnya dilipat begini tidak apa-apa, tapi kalau begini ini kelihatan. Maka nanti dibalik. Nah, yang kanan di depan supaya lebih rapi. Nah, setelah ini kemudian dilipat seperti melipat sarung. Gampang ya? Gampang. Insya Allah ini sudah dilakukan penelitian. Ini yang paling aman, yang paling nyaman. Paling aman apa? Karena kan ini tidak berjahit. Kalau hanya kita pakai asal-asalan, padahal kita tidak memakai pakaian dalam. Nanti kalau kena angin atau melangkah, wah ketok. Maka ini dengan teknik ini, insya Allah aman, tidak akan terlihat. Nah, kemudian ini tadi dikeluarkan, yang suami istrinya bisa gocean di sini. Ngerti Bu ya? Bisa gocean. Ini semakin ditarik semakin kenceng. Nah, kemudian untuk semakin mengamankan, nanti bisa dipakai ikat pinggang. Boleh, nggak apa-apa. Malah ikat pinggang biasa saja. Tidak usah boleh ikat pinggang khusus. Kalau ikat yang pinggang khusus itu malah sering putus ketika ditarik. Maka yang kulit atau nilon
itu lebih bagus. Nah, kata nggih, dikasihkan ikat pinggang. Rakia monggo. Ini sini motor rakia. Nah, untuk sarungnya, ini dibagi dua. Tetapi diambil yang kiri yang lebih pendek. Kebanyakan jamaah mengambil ini ada seperti ini. Ini, lalu ini disalurkan. Nah, ini saya katakan mungkin 80% jamaah ada seperti ini. Sehingga pas ini kita sholat itu, yang kiri ini pendek. Lalu yang ini, ujungnya ini kita masukkan di kaki. Nah ini untuk bawah saya masukkan ke sini. Tangannya ini di bawah. Kalau memang ini kurang rapi, tapi kalau diangkat ketiga rapi. Nah kemudian yang kanan, ini tangannya kita bisa dari bawah. Ujungnya kita masukkan di ketiga. Ketiga ini. Nah ini saya masukkan ini dulu. Nah, insya Allah menang. Itu dia dicabangi enak. Kalau sholat, mana salah? Ini sekarang mengambil kajian, sholat, saya di grup-grup yang ada, kan ya? Gampang insya Allah, oke? Insya Allah gampang. Dalam? Nah, ketika mau tangan kanan diperlihatkan, ngoten nggih, membuka pundak. Ya, saya kira cukup. Satu saja cukup. Ya? Enggak apa-apa, 3 kali enggak apa-apa. Makanya sebentar saja. Jadi begini loh, okay? Jadi begini. Filosofinya haji. Ini nanti kembali ke materi ini. Filosofinya haji. Allah itu ketika melihat hambanya, okay, wukuf di Arafah, okay? Itu kan Allah mengumumkan kepada para penduduk langit. Ya malaikat-malaikatku, wahai penduduk langit, lihatlah itu. Manusia-manusia di bumi saat ini berkumpul di Arafah. Orang-orang yang beriman berkumpul di Arafah. Mereka apa? Memenuhi panggilanku. Mereka berpakaian dengan pakaian yang lusuh, rambut yang acakan, muka yang buram. Kenapa? Karena mereka melakukan perjalanan yang jauh. Dan lihatlah itu, lihatlah hamba-hambaku yang taat. Padahal kan saat itu malaikat pada waktu manusia diciptakan kan komplain. Leres mboten? Nggih? Malaikat kan komplain, "Ya Allah, kenapa Engkau ciptakan manusia sebagai khalifah?" Padahal mereka adalah apa? Senang berperang, senang bermusuhan, senang saling bunuh. Maka ya malaikat itu saksikan itu hamba-hambaku. Nah, filosofinya seperti itu, Bu. Jadi ketika kita pakaiannya pakaiannya, wah itu awas makin senang. Kata nggih? Jadi nggak apa-apa. Tapi misalkan kalau mau membawa salin juga bagus. Biasanya begini, biasanya kalau memang longgar, bawanya 1,5. 1,5. 1,5 itu apa? Biasanya yang rawan terkena najis kan yang bawah. Nah, maka nanti ketika terkena najis bisa salin, tapi fleksibel saja, nonton nggih. Tapi misalkan kena najis ya, itu dicuci saja yang kena najisnya. Tidak perlu dicuci seluruhnya. Misalkan yang ujung sini kena najis, dicuci saja yang sini.
Nggih, saya sini. Maka enggak masalah. Nggih, ngoten nggih. Baik, terima kasih pada beliau Ustadz Haji Saifur Rahman. Selanjutnya Bapak Ibu dipersilakan untuk ke lantai 1 di sebelah selatan ya, pintu masuk itu. Kita sudah sediakan untuk miniatur Ka'bah. Kita akan melakukan praktek kira-kira 15 menit ya. Jadi untuk barang-barangnya yang Bapak Ibu sekarang bawa nanti persilakan untuk sekalian dibawa, karena setelah itu nanti kita akan menyelesaikan acara serangkaian manasik ini. Demikian Bapak Ibu, kami persilakan untuk menuju ke lokasi. Terima kasih.